Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel ini. Masih bersama saya Lutfi Faisal Mahfud. Di video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari penggunaan pronouns be noun dalam bahasa Inggris, yaitu penggunaan kata ganti be dan kata benda, tentunya dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Jadi saya akan menjelaskan penggunaan bentuk kata kerja be seperti am, is, dan are bersama dengan pronouns atau kata ganti seperti I, you, he, she, it, we, dan they. Jangan lupa untuk mengikuti latihan soal di akhir video ini untuk menguji pemahaman teman-teman semua, dan pastikan untuk menyimak video ini sampai selesai untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dari materi yang akan kita bahas dalam video ini. Oke, teman-teman semua, let's get started. Pertama, ada beberapa pronouns atau kata ganti dalam bahasa Inggris yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kami atau kita, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, dan yang terakhir adalah it, dia untuk benda. Selanjutnya, am, is, are di sini adalah form of be atau bentuk be yang akan digunakan untuk menyatakan kondisi atau keberadaan sesuatu dalam bentuk present tense atau waktu sekarang. Oke, sekarang perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. Di sini akan dijelaskan penggunaan pronouns be noun dalam kalimat bentuk tunggal atau singular dan terhadap kalimat bentuk jamak atau plural. Perhatikan contoh kalimat yang A. I am a student. Saya adalah seorang siswa. I adalah pronoun untuk orang pertama tunggal. Am adalah bentuk kata kerja be yang digunakan untuk pronoun I. Dan a student adalah sebuah kata benda bentuk tunggal yang menunjukkan profesi atau status. Selanjutnya perhatikan contoh kalimat yang B. You are a student. Jadi kamu adalah seorang siswa. You di sini adalah pronoun yang bisa digunakan untuk orang kedua tunggal atau jamak. Namun dalam contoh ini, you adalah pronoun untuk orang kedua tunggal. Are adalah bentuk kata kerja be yang digunakan untuk pronoun you, dan a student adalah sebuah kata benda bentuk tunggal yang menunjukkan profesi atau status. Kemudian untuk contoh kalimat yang C, she is a student. Dia adalah seorang siswa. Perhatikan teman-teman semua, she adalah pronoun untuk orang ketiga tunggal perempuan. Is adalah bentuk kata kerja be yang digunakan untuk pronoun she. Dan a student adalah sebuah kata benda bentuk tunggal yang menunjukkan profesi atau status. Next, selanjutnya untuk contoh kalimat yang D, he is a student. Dia adalah seorang siswa. He adalah pronoun untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Is adalah bentuk kata kerja be yang digunakan untuk pronoun he. Dan a student adalah sebuah kata benda bentuk tunggal yang menunjukkan profesi atau status. Selanjutnya perhatikan contoh kalimat yang E. It is a country. Itu adalah sebuah negara. It adalah pronoun untuk benda atau hewan. Kemudian is adalah bentuk kata kerja be yang digunakan untuk pronoun it. Dan a country adalah sebuah kata benda bentuk tunggal yang menunjukkan tempat. Selanjutnya perhatikan contoh kalimat yang F. We are students. Jadi kami adalah siswa-siswa. Perhatikan teman-teman semua, we adalah pronoun untuk orang pertama jamak. Are adalah bentuk kata kerja be yang digunakan untuk pronoun we. Sedangkan students adalah sebuah kata benda bentuk jamak dari student yang ditandai dengan adanya akhiran s pada kata benda student yang menunjukkan lebih dari satu orang. Kemudian contoh kalimat yang G, you are students. Kalian adalah siswa-siswa. Sekali lagi, you adalah pronoun yang bisa digunakan untuk orang kedua tunggal atau jamak. Namun dalam contoh ini, you adalah pronoun untuk orang kedua tunggal. Namun dalam contoh ini, you adalah pronoun untuk orang kedua jamak. Dan students adalah sebuah kata benda bentuk jamak dari student yang ditandai dengan adanya akhiran s pada kata benda student yang menunjukkan lebih dari satu orang. Selanjutnya yang terakhir, contoh kalimat yang H.
They are students. Mereka adalah siswa-siswa. They adalah pronoun untuk orang ketiga jamak. Are adalah bentuk kata kerja be yang digunakan untuk pronoun they. Dan sekali lagi, students adalah sebuah kata benda bentuk jamak dari student yang ditandai dengan adanya akhiran s pada kata benda student yang menunjukkan lebih dari satu orang. Selanjutnya perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. Yang pertama, Rita is in my class. Rita ada di kelas saya. She is a student. Dia adalah seorang siswa. Jadi, Rita adalah subjek dalam kalimat pertama, dan she adalah pronoun yang menggantikan Rita dalam kalimat kedua. Pronouns refer to nouns. Maksudnya adalah kata ganti itu mengacu kepada kata benda. She di sini adalah feminine atau perempuan, yaitu Rita. Untuk contoh kalimat yang kedua, Tom is in my class. Jadi Tom ada di kelas saya. He is a student. Dia adalah seorang siswa. Tom adalah subjek dalam kalimat pertama, dan he adalah pronoun yang menggantikan Tom dalam kalimat kedua. Yang dimaksud he di sini adalah masculine atau laki-laki, yaitu Tom. Dan yang ketiga adalah Rita and Tom are in my class. Jadi Rita dan Tom ada di kelas saya. They are students. Mereka adalah siswa-siswa. Rita dan Tom adalah subjek jamak dalam kalimat pertama, dan they adalah pronoun yang menggantikan Rita dan Tom dalam kalimat kedua. Selanjutnya exercise 10, latihan 10, sentence practice, yaitu latihan kalimat. Directions, petunjuknya yaitu complete the sentences, lengkapilah kalimat-kalimat berikut. Use a verb am, is, or are. Jadi gunakan sebuah kata kerja be, am, is, atau are. Use a noun, a student or students. Gunakan sebuah kata benda, seorang siswa atau siswa-siswa. Oke, kita mulai soal yang pertama. We are students. Kami adalah siswa-siswa. Karena we adalah pronoun untuk orang pertama jamak, maka are students digunakan. Are di sini adalah bentuk kata kerja be yang digunakan untuk we, sedangkan students adalah sebuah kata benda bentuk jamak dari students. Untuk soal yang nomor 2, I am a student. Saya adalah seorang siswa. Karena I adalah pronoun untuk orang pertama tunggal, maka jawabannya adalah am a student. Am di sini adalah bentuk kata kerja be yang digunakan untuk I, sedangkan a student adalah kata benda bentuk tunggal yang menunjukkan profesi atau status. Kemudian untuk soal yang nomor 3, Rita is a student. Rita adalah seorang siswa. Karena Rita adalah nama orang yang berfungsi sebagai subjek, maka is a student yang dipilih. Is adalah bentuk kata kerja be yang digunakan untuk orang ketiga tunggal, sedangkan a student adalah sebuah kata benda bentuk tunggal yang menunjukkan profesi atau status. Selanjutnya soal nomor 4, Rita and Tom are students. Jadi Rita dan Tom adalah siswa-siswa. Karena Rita dan Tom adalah subjek jamak, maka jawabannya adalah are students. Are adalah bentuk kata kerja be yang digunakan untuk subjek jamak, sedangkan students adalah sebuah kata benda bentuk jamak dari student. Next, soal yang kelima, you are a student. Kamu adalah seorang siswa. Karena you, one person atau satu orang adalah pronoun untuk orang kedua tunggal, maka are a student digunakan. Di sini are adalah bentuk kata kerja be yang digunakan untuk you, dan a student adalah kata benda bentuk tunggal yang menunjukkan profesi atau status. Kemudian soal yang terakhir nomor 6, you are students. Kalian adalah siswa-siswa. Di sini penjelasannya adalah karena you, two persons atau dua orang adalah pronoun yang digunakan untuk orang kedua jamak, maka jawabannya adalah are students. Are adalah bentuk kata kerja be yang digunakan untuk you, sedangkan students adalah sebuah kata benda bentuk jamak dari students. Oke teman-teman semua, itulah penjelasan mengenai pronoun be noun, yaitu penggunaan kata ganti be dan kata benda terhadap singular atau kalimat-kalimat bentuk tunggal
dan plural, kalimat bentuk jamak. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.